Bandung. Senang bisa masuk sekolah di sini. Semoga kita bisa berteman dengan baik ya. Lihat aja dulu si kutu buku itu. Selamat dulu sama Maaf kak, maaf, aku nggak sengaja. Hei, jangan menghalangi jalan, gak lihat apa orang mau lewat. Biarin aja Sri, itu namanya si kutu buku yang gak punya mata. Besok jangan harap bisa duduk tenang. Ini sekolahku bukan sekolahmu. Wah, lihat nih si paling rajin lagi menikmati haknya untuk belajar. Tapi kayaknya tempat ini terlalu bagus buat sampah. Buku baru ya. Harusnya kamu tahu kewajiban kamu di sini itu bukan cuma buat belajar, tapi juga buat nyenengin kita. Iya nggak, Pril? Benar banget. Hak kamu buat duduk tenang sudah habis di sini hari ini. Mending kamu pergi cari tempat lain sebelum buku ini saya robek. Tolong kembalikan buku aku. Aku mau sekolah dengan tenang di sini sama seperti kalian. Ini bukan punya kalian. Allah, gak usah bawa-bawa hak di sini. Aturan kita yang pegang. Iya, kalau mau aman di sini kamu harus kerjain PR kita. Iya nggak, guys? Iya banget. Jangan ambil buku aku. Allah, diam di situ. Kamu harus nurut sama kita. Iya nggak? Iya. Ayo guys, kita kembali ke ruangan. Ibu Devi, maaf mengganggu. Ada hal penting yang ingin saya laporkan. Ya, sekarang silakan masuk. Silakan duduk. Jangan takut ya, kamu bilang apa? Ada hal penting yang ingin saya laporkan, Ibu. Kamu melakukan yang benar tidak? Ini bentuk nyata dari kewajibannya sebagai warga di sekolah yang baik. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin mengingatkan kembali tentang tema minggu lalu. Tentang imbang hak taat kewajiban, siapa yang bisa menjelaskan mengapa kita tidak hanya menuntut hak saja? Saya, Bu. Karena kalau kita hanya mau hak tidak terpenuhi, tapi melupakan kewajiban untuk menghormati orang lain, yang terjadi adalah ketidakadilan seperti perundungan itu. Tepat sekali Lucia, hak kalian bisa mendapatkan fasilitas sekolah yang nyaman itu dijamin. Tapi ingat, kalian juga punya kewajiban untuk menjaga etika dan lingkungan sekolah yang sehat. Sriwat, Evi, Aprilia, apakah kalian sudah menjalankan kewajiban itu?
Ya Ibu, mereka mengambil buku saya. Mereka juga bilang kalau saya tidak pantas duduk di sekolah ini. Mereka menyuruh saya mengerjakan PR mereka kalau saya ingin buku saya itu dikembalikan. Dengarkan semuanya, apa yang terjadi hari ini itu bukan bercanda. Itu adalah perundungan. Dan itu melanggar tata tertib sekolah juga. Bercanda yang merampas ketenangan orang lain adalah pelanggaran kewajiban sebagai warga sekolah. Kalian semua punya hak yang sama di sekolah ini. Hak belajar, hak aman, dan hak dihormati. Tapi hak itu hanya terlindungi kalau kalian semua juga menjalani. Kewajiban menghormati, tidak merebut, tidak mengancam, tidak ada seorang pun yang boleh merasa lebih tinggi dari aturan sekolah. Tapi Bu, kami hanya... Tidak ada hanya Sriwat. Sekarang Ibu minta kalian tiga maju ke depan. Minta maaf kalau Sopa dengan tulus. Maaf ya Sopa, kami hilaf dan berbuat salah. Sopa, maafkan kami ya, seharusnya kami tidak mengambil buku tadi. Maaf Sopa, kami janji tidak akan mengulangi lagi. Iya, saya maafin. Terima kasih ya Sopa telah memaafkan perbuatan kami. Kami janji tidak akan mengulangi demikian lagi. Baik, silakan duduk kembali. Terima kasih Bu. Baik, pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah keseimbangan hak dan kewajiban. Hak seseorang dibatasi oleh hak orang lain. Kita tidak bisa menuntut kebebasan untuk diri sendiri tanpa menghargai ruang hidup sesama warga sekolah maupun warga negara. Bahaya perundungan atau bullying. Perundungan bukan hanya menyakiti fisik, tetapi juga merampas hak seseorang untuk merasa aman dan belajar dengan nyaman. Perundungan adalah pelanggaran kewajiban yang serius. Keberanian melapor menjadi saksi seperti saya, Rusia, yang berani melapor adalah bentuk nyata pelaksanaan kewajiban sebagai warga, sekolah, dan warga negara yang baik demi menegakkan keadilan. Peraturan sekolah bukan alat untuk menghukum, melainkan instrumen untuk melindungi hak semua warga yang sekolah. Taat pada peraturan adalah kewajiban setiap peserta didik. Konsekuensi logis. Setiap pelanggaran terhadap kewajiban akan berujung pada hilangnya keharmonisan lingkungan sosial. Sebaliknya, ketaatan pada kewajiban menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan demokratis. Sekian video dari kami dengan judul Imbang hak, taat kewajiban. Terima kasih.